Halo Dynamates, selamat datang di video Risk Awareness. Ketemu lagi dengan saya Rizko. Di video sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana proses manajemen risiko yang terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, controlling, dan pengawasan. Pada video kali ini, saya akan memandu Dynamates untuk semakin memahami bagaimana proses identifikasi risiko, pentingnya menjaga kerahasiaan informasi sensitif perusahaan, dan menumbuhkan budaya sadar risiko. Dynamates pasti sudah mengetahui ya, bahwa risiko adalah suatu kemungkinan atau ketidakpastian yang dapat secara negatif mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Sebelum kita lanjut, coba perhatikan dulu contoh berikut ini ya. Jenny sedang bersiap untuk berangkat kerja. Mari kita lihat apa yang Jenny lakukan. Memakai jaket, memakai helm, mempersiapkan SIM, mengecek rem dan spion motor. Mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata. Melihat kiri dan kanan sebelum menyeberang, mulai perlahan saat lampu kuning dan berhenti saat lampu merah. Menyalakan sen sebelum berbelok. Menurut Dynamates, mengapa Jenny mempersiapkan segala keperluan sebelum ia berangkat dan berperilaku demikian saat berangkat menuju kantornya? Yup, karena Jenny ingin meminimalis resiko yang dapat terjadi terhadap dirinya dan bahkan orang lain ketika terjadi kecelakaan. Meskipun Jenny mungkin belum pernah mengalami kecelakaan di jalan sekalipun. Sama seperti saat kita bekerja di perusahaan, di mana terdapat risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan. Jadi, penting bagi seluruh Dynamates untuk dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi atau telah terjadi, sehingga kita dapat meminimalisir dampaknya. Nah, Dynamates, pada saat proses identifikasi risiko, tidak jarang kita merasa bingung untuk menentukan kapan sesuatu itu disebut tujuan atau objektif, kapan disebut penyebab atau root cause, atau risiko, atau dampak. Yang terpenting, Dynamates harus ingat adalah risiko pasti memiliki dampak terhadap tujuan. Sehingga, apabila tidak terdapat tujuan, maka identifikasi resiko tidak diperlukan. Yuk, kita lihat Charlie dalam mengidentifikasi resiko. Tujuan Charlie saat ini adalah melakukan proses pembayaran dengan tujuan berikut. Kira-kira apa resikonya? Apa kejadian yang tidak diharapkan yang dapat menghambat Charlie dalam melakukan proses pembayaran dengan tepat dan benar? Mungkin ada yang menjawab gangguan sistem. Tapi, apakah ini benar risiko? Pada saat melakukan proses pembayaran, terjadi gangguan sistem yang mengharuskan Charlie melakukan pembayaran secara manual. Namun, tidak terdapat proses maker-checker sehingga menyebabkan kesalahan input pembayaran. Kesalahan input tersebut menyebabkan proses pembayaran gagal atau tidak tepat. Yuk, kita sama-sama melihat urutannya. Di titik mana kita menentukan bahwa itu risiko? Urutan terakhir adalah tujuan yang tidak tercapai. Jadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa proses pembayaran gagal atau tidak tepat adalah sebuah risiko. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan Charlie gagal atau melakukan kesalahan dalam proses pembayaran? Di kasus ini, kesalahan input menjadi penyebab langsung tidak tercapainya tujuan. Inilah yang disebut dengan risiko. Dan apa penyebab risikonya? Yaitu proses pembayaran yang dilakukan secara manual. Tidak terdapat proses maker-checker dan adanya gangguan sistem. Jadi, kejadian atau event yang memiliki dampak langsung terhadap tujuan adalah risiko. Dynamates, setelah mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi risiko,
Yuk lanjut ke video berikutnya untuk melihat seberapa dalam pemahaman Dynamics dalam mengidentifikasi risiko, penyebab atau root cause, dan dampak.